Halo teman-teman, kembali lagi di review alur cerita. Jangan lupa siapkan secangkir kopi. Selamat menonton. Setelah naga putih memasuki tubuhnya, dikatakan bahwa jika Anda melihat naga sungguhan, Anda akan kaya. Li Tuduyan pingsan selama 3 hari 3 malam di tempat tidur. Ketika dia bangun, dia tidak bisa mengingat apapun. Dia hanya tahu cara cepat memasuki kota untuk mengikuti ujian. Jadi dia mengemasi barang bawaannya dan berjalan ke ibu kota. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Counter Peramal, mendengar bahwa tuan ini menebak dengan benar. Menguasai. Bantu aku melihat. Bisakah saya melewati poin setia atau tidak? Grandmaster melihat jarinya menunjuk. Wajahnya mulai menjadi serius. Kamu tidak akan lulus. Menurut apa yang saya lihat, bicara fitnah. Dia pintar. Meskipun tidak ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Tetapi rencana ilahi tidak dapat diungkapkan. Melihat ramalan itu membuatnya terpesona. Li Tuduyan pergi dengan marah. Dia hanya mengambil 2 langkah ketika dia ditabrak oleh seorang gadis kecil. Ternyata ada wanita jahat yang mengejar gadis kecil itu. Tinggalkan aku. Li Tuduyan dengan cepat memeluk wanita itu. Jangan khawatir tentang berapa banyak uang. Lepaskan. Tapi mungkin kebaikannya menyebabkan kerugian. Gadis itu ternyata adalah seorang youkai. Dia juga terkena ekor monster itu. Youkai itu berlari lurus ke depan dan gadis itu mengejarnya. Tapi dia tidak bisa mengikutinya selamanya. Akhirnya, tuannya tiba tepat waktu. Dia menikam pisau dan mengalahkan Youkai. Setelah menangkap Youkai, dia pergi. Gadis yang menangkapnya, dia belum mencetak gol dalam beberapa bulan. Larut malam, kompas berkicau tanpa henti. Sepertinya iblis ada di sini. Pada tengah malam, Tamsin bertemu dengan Li Tuduyan yang sedang mencari tempat tinggal. Dia dengan ramah mengingatkannya. Tempat ini luar biasa. Saya menyarankan Anda sebaiknya tidak tinggal. Hutan liar tak berpenghuni ini. Aku tidak di sini, aku di rumahmu. Dia tidak tahan melihat siswa yang begitu lemah dan lemah. Jadi dia mengikutinya. Penginapan ini tidak seaneh ekspresi para staf. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah penginapan yang tidak stabil. Jadi dia pergi ke penginapan, mengeluarkan mantra, dan melepaskan mantra di kamar. Satu bagian dari langit dan bumi. 2 bagian dari disiplin panas bumi. Segitiga kemanusiaan dan jalan. Youkai itu akhirnya tidak tahan. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil tindakan dengan Li Tuduyan. Jadi mereka bersiap untuk makan. Saat ini, Li Tuduyan sedang berendam di bak mandi. Tiba-tiba dia ditarik ke bawah dan jatuh ke sungai yang dalam. Saat ini, di kakinya ada seekor naga putih. Pada saat dia keluar dari air, dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Para goblin di tangannya hanyalah anak-anak. Bahkan sebelum mereka bisa menghangatkan tubuh mereka, para youkai sudah dikalahkan. Maaf pak, kami buta mata. Tamsin tidak menyangka siswa ini akan bertarung dengan baik. Tetapi ketika dia semakin dekat dengannya, dia menemukan bahwa kompas di engkol lebih kuat. Ternyata kau juga monster. Tapi dia juga bukan lawan Li Tuduyan. Jadi dia hanya bisa memancing Li Tuduyan ke lingkarannya. Tapi cincinnya untuk Li Tuduyan hanyalah seekor nyamuk. Dia hanya membutuhkan beberapa pukulan untuk menangkapnya hidup-hidup. Jangan tinggal di sini. Tepat pada saat itu, Li Tuduyan menunjukkan senyum jahat. Tiba-tiba dia berubah kembali menjadi sarjana normal. Ketika Tamsin melihat ini, dia segera mengambil tindakan dan menghajar Li Tuduyan hingga jatuh. Saat dia mengeluarkan kompas, tubuh Li Tuduyan tidak memiliki jiwa naga yang tersisa. Kenapa auramu tidak terlihat lagi? Saya hanya tahu bagaimana belajar. Cinta dan apa sih? Saya hanya mencium orang terpelajar. Tapi segera Tamsin melihat sirip naga muncul di tangan Li Tuduyan. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi dia mencelupkan kepala Li Tuduyan ke dalam bak mandi. Sebentar lagi, Li Tuduyan kembali ke keadaan naga putih. Ternyata jika kamu mencelupkannya ke dalam air, jiwamu akan berubah. Merindukan. Dia ahli dalam hal itu. Apa yang kamu inginkan? Tapi sekarang dia tidak menginginkan apa-apa. Diikat oleh Tamsin. Dulu saya adalah raja dunia. Jika bukan karena penangkapan manusia, kalau begitu masuki tubuh sampah ini dan tertangkap olehmu, Tamsin sesaat seperti memenangkan tiket lotre. Karena menangkap naga putih, dia bisa menjadi tuan pertama yang menangkap naga itu. Tapi sekarang naga itu telah memasuki Li Tuduyan. Membunuh naga berarti dia juga mati. Kata naga itu juga tidak ingin tinggal di tubuh sampah ini selamanya. Jika Anda ingin kembali ke tubuh naga, Anda hanya dapat menemukan Letru.
Letru harus mencelupkannya ke dalam air untuk mengembalikan tubuhnya. Karena membiarkan naga kabur dari tubuh Li Tuduyan, Tamsin memutuskan untuk membawanya untuk mencari Letru. Tetapi gadis itu tidak tahu bahwa dia dan naga itu segera jatuh ke dalam perangkap orang lain. Seekor naga putih memiliki jiwa seorang sarjana. Sejak itu, sarjana ini memiliki jiwa yang lain. Nama siswa ini adalah Li Tuduyan. Dia pergi ke tepi sungai untuk mencuci wajahnya. Tiba-tiba menemukan klon lain dari saya. Kenapa kamu datang ke sini? Menurutmu apa yang aku inginkan? Aku hanya dibuntuti oleh manusia. Aku melihatmu di dekat sini jadi aku baru saja masuk. Naga itu menyuruhnya pergi bersamanya untuk menemukan Letru. Dengan Letru itu akan dapat meninggalkan tubuh Anda. Namun saat dia pergi, 3 perampok dari tepi sungai muncul. Pemimpin menemukan bahwa orang ini hanyalah orang miskin dengan cawat. Jadi dia mengalahkan Li Tuduyan dalam pertempuran. Orang-orang yang memaksaku. Bagaimana kalau ditekan? Kalian sedang menunggu. Li Tuduyan langsung lari ke sungai. Apakah orang ini gila? Ini seperti penghancuran diri. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Li Tuduyan tidak merusak diri sendiri. Ketika dia kembali dari air, dia menjadi naga putih. Hanya menjalankan langkah ringan berada di belakang orang pemimpin. Di mana orang lain itu? Setelah saudaramu. Kemudian Li Tuduyan berlari berkeliling dan menghabisi 2 murid. Tepat ketika dia hendak membunuh para bandit. Tiba-tiba, serangkaian anak panah melesat ke arahnya. Ternyata seorang pemburu naga melihatnya. Dengan tidak ada jiwa naga yang tersisa, dia dengan cepat dikalahkan oleh penyihir itu. Awalnya, pesulap ini ingin membunuh naga tersebut, namun dihentikan oleh Tamsin, saudara laki-laki. Dia baru saja dirasuki naga. Jika kau membunuhnya, itu hanya membunuh sesama manusia. Setelah mengatakan itu, Tamsin membawa pergi Li Tuduyan. Sepertinya dia perlu membantu sang naga menemukan Letru. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi Li Tuduyan dan Tamsin pergi mencari Letru. Letru sebenarnya adalah mata naga selama ribuan tahun. Sekarang hanya ada satu yang tersisa di kota. Tamsin membawa Li Tuduyan ke Tran Yeukak. Setiap kemenangan terukir di kota Lovekak. Semua penyihir berusaha untuk menjadi yang pertama menangkap naga. Tamsin membawa Tuduyan ke puncak Tran Yeukak dan kemudian mencuri mutiara mata naga. Satu-satunya mutiara Letru yang tersisa ada di sumur ini. Jadi keduanya bekerja sama, berhasil mengambil permata itu. Keduanya buru-buru meninggalkan kota Love Pavilion. Tapi begitu dia memasuki aula, sang kakak sudah ada di sana, membuang cermin cinta. Terpantul di cermin, seekor naga besar muncul di belakang Li Tuduyan. Para penyihir di aula melihat naga itu untuk sesaat menjadi hidup. Selama Anda menaklukkan naga, Anda bisa menjadi penyihir hebat. Dia bukan monster. Dia laki-laki. Saudaraku, dengarkan aku. Semua orang hanya ingin menjadi penyihir hebat pertama. Tidak ada yang gratis. Pada akhirnya, Tamsin tidak dapat menghindari peluru tersebut dan terluka parah oleh semua orang. Li Tuduyan melihat itu dan panik. Dia mengambil botol air dan menuangkannya ke wajahnya. Sekarang dia bukan lagi Li Tuduyan melainkan naga gila. Itu membenci sekelompok pria yang menggertak seorang wanita. Kamu penyihir. Hanya sampah. Setelah berurusan dengan para penyihir, naga putih mengambil permata itu dan mengucapkan mantra. Berhasil memasukkan jiwa ke dalam mutiara dari tubuh Li Tuduyan. Tuduyan, cepat masukkan mutiara ke dalam air. Para penyihir yang bersembunyi dalam kegelapan memecahkan kendi air. Tamsin dengan cepat menarik Li Tuduyan ke sisinya. Kakak laki-laki melihat bahwa Tamsin berani menghentikannya. Segera terbang, menyebabkan Tamsin dan Li Tuduyan terluka parah. Untungnya, tuannya tiba tepat waktu untuk meledakkan kakak laki-laki itu. Dia sudah menjadi manusia sekarang. Apakah perlu mengambil tindakan? Melihat tuannya juga mencegahnya menjadi yang pertama, sang kakak menjadi gila dan berubah menjadi iblis. Ternyata untuk berkultivasi, dia terus-menerus menghisap tingki dari yokai. Sekarang dia telah berubah menjadi iblis sungguhan. Untuk menetralkan ki iblis di tubuhnya, Master berubah menjadi ki baik di sekitarnya. Tapi tanpa diduga, dia mencengkeram leher tuannya. Saat ini, sang naga memberitahu Li Tuduyan bahwa sekarang hanya ada satu cara untuk menelan mutiara. Menjadi satu dengan naga dan selamanya bukan lagi sarjana. Naga putih juga akan memiliki identitas yang benar-benar baru. Li Tuduyan menelan seluruh mutiara dalam satu tegukan. Karena keajaiban permata, bersama dengan identitasnya yang malang, Li Tuduyan baru lahir.
Ternyata ini adalah Master Naga Putih. Mengapa kamu seorang Master Naga Putih? Akulah yang benar. Li Tuduyan hanya perlu menggunakan praktik hukum untuk mengalahkan kakak senior yang hebat. Tran Yeokak kembali ke hari normal dengan damai. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.